Oh, maafan. Ya Allah, sobet. Baik, ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Senantiasa kita ikhlaskan niat kita, kita bersihkan hati kita untuk hadir di majelis-majelis kebaikan, wabil khusus di majelis ini, majelis yang sangat sederhana sebenarnya ya. Kita baca Quran, mengingatkan beberapa hal yang ada dari apa-apa yang kita baca. Tidak semuanya, tapi sedikit kalau kita lakukan secara konsisten, kita lakukan terus-menerus, mudah-mudahan mengingatkan terus kalau ternyata selama ini kita lupa. Akan menguatkan kalau selama ini memang kita sudah paham dan kita sudah mengamalkan. Dan akan menjadi pelajaran baru bagi hal-hal yang kita sebelumnya ternyata nggak tahu. Ya, makanya selalu ikhlaskan niat kita, karena sekecil apapun kebaikan, mudah-mudahan itu akan menjadi penguat kita untuk terus menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Rasulullah mengingatkan, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, beliau melanjutkan salah satu contohnya, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang lepas, wajah yang ceria, ya, menampilkan wajah yang good looking, ya. Good looking tuh nggak harus ganteng, nggak harus cantik, cuman enak aja dilihat ya, karena ganteng dan cantik itu sangat relatif ya. Kadang-kadang kita subjektif, ngelihat kita udah cakep banget gitu kan, pas keluar rumah nggak salah gitu kan. Ya, sangat subjektif. Tapi ketika kita menampilkan wajah yang orang merasa nyaman, orang merasa tenang, orang merasa ketemu kita tuh ada sesuatu, ada aura positif ya, maka insya Allah itu bisa menjadi kebaikan yang sangat besar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kebaikan jangan diremehkan, begitu juga keburukan jangan diremehkan. Kesalahan, kekurang tepatan, ya. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan fitnah dengan hadisul ifki, dengan berita bohong di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi, ya, Ummul Mukminin, tapi tidak lepas dari gosip, tidak lepas dari fitnah, tidak lepas dari omongan-omongan yang negatif, ya. Bagi kita omongan-omongan gitu ya sekilas aja. Cuman gitu doang gitu kan. Tapi Allah nyatakan salah satu ayatnya dalam surat An-Nur itu adalah tahsabuhu hayyinan. Engkau menyangka itu sangat sepele. Ya, cuman receh gitu kan. Wa huwa 'indallahi 'azim. Tapi dia di sisi Allah itu sangat besar. Nah, itu yang kita khawatirkan. Orang berbohong tuh sekarang kayaknya udah sangat biasa ya. Ya. Seorang anak dibohongin orang tuanya gitu kan. Bang, bang, gitu kan, anaknya lagi nangis, gitu kan, ya, bang, bang, tuh, tukang tuh, diem tuh, ada polisi, gitu kan, padahal nggak ada, itu kan kalimatnya tahsabu hayyinan, kita menyangka itu kan sepele ya, tapi lama-lama ternyata itu menjadi karakter kita, dan karakter itu menular ke anak kita ternyata, ya. Jangan terlalu banyak menuntut ketika anak-anak tahu-tahu ngebohongin orang tuanya, ya, dengan uang jajannya, dengan pergi mainnya, ya, dengan berbagai hal yang ditutup-tutupi kemudian menampakkan sesuatu yang lainnya, ya. Karena bisa jadi kita punya andil, punya peran terhadap karakter tadi ya, karakter kebohongan.
Dan sekarang tuh hampir darurat sebenarnya kebohongan ya. Kita khawatir. Tapi kita tidak bisa menuntut yang besar, maksudnya dari sesuatu yang menjadi bukan wewenang kita menuntut orang, tapi kita bisa mengkondisikan diri kita. Dan itulah pentingnya majelis taklim kita. Semangatnya bukan untuk nunjuk keluar, tapi semangatnya introspeksi ke dalam diri kita. Ya. Jadi sehingga hadirnya kita mudah-mudahan jangan ekspektasinya, keinginannya terlalu besar gitu kan. Nanti 6 bulan saya akan hafal 2 juz Al-Quran gitu kan. Gini, terlalu tinggi ya. Kadang-kadang keinginan tinggi tapi tidak diiringi dengan usaha bisa ya mutung sendiri nantinya. Ya. Atau juga terlalu meremehkan ya, overestimate atau underestimate. Ya ngajinya gini doang gitu kan. Ya. Padahal belum tentu juga dilaksanakan di rumah. Kadang-kadang kita kan ngelihat orang, gitu aja emang gue nggak bisa gitu kan. Nah sekarang nih kalau konteksnya main bola kan kayak gitu. Saya kayak teman saya, kita habis ngaji kemarin malam ya, malam Jumat tuh habis ngaji. Saya cuma nyiapin air putih, air mineral sama keripik singkong doang kan, 2 rasa ya. Rasa pedas sama rasa yang pernah ada di antara kita. Rasa ori yang biasa gitu kan. Tahu kaget. Ini cuma 2 ginian doang. Emang kita nasi uduk nih? Iya dong Ustaz, ini udah nggak makan dari jam 2 nih, Emang di diet ya. Jadi emang di tempat saya itu dikenal tuh nasi uduk radio dalam ya. Yang favorit jengkolnya. Karena nggak berbau, itu unik. Ya, jadi kalau habis itu nggak ada baunya. Ya, rasanya nggak hilang ya. Ini bukan promosi. Itu semurnya itu nggak kayak air teh dia. Kalau air teh maksudnya apa? Bening banget gitu kan. Ini benar-benar kental, hitam banget ya. Nah, sana deh tuh kan ya. Terus saya mau cerita apa itu? Banyak kan improvisasi. Bukan. Jengkol. Nonton bola. Nah, sambil nonton bola, saya itu pemain bola dulu. Saya pernah juara sepak bola Jabodetabek ya, juara pertama dulu. Ya, atlet waktu SMA. Ya, it's long time ago lah, udah lebih dari sekian puluh tahun yang lalu. Nah, kawan saya itu hampir nggak saya ajakin main futsal, nggak mau, senengnya bulu tangkis. Pemain bola lagi nendang gitu aja nggak bisa. Gitu. Saya langsung gitu. Karena saya tahu bagaimana jerih payahnya orang main bola gitu kan. Orang bisa main bola, datang ke turnamen yang besar kayak gitu. Bisa langsung gitu kenying. Kalau kata orang Betawi itu. Mental, kena mental langsung ciut ya. Alhamdulillah saya karena biasa tanding dari dulu, jadi kalau antar sekolah ada tanding, saya disuruh main. Kenapa? Karena alhamdulillah saya biasa mental tanding gitu kan. Jadi walaupun jarang latihan, kadang, Ustaz ayo gitu. Nah yang biasanya yang latihan-latihan tuh pada, tendangannya gitu. Pas lagi tanding, nggak ada. Kalau saya jarang latihan, tapi insya Allah bisa lah ya. Tapi sekarang udah enggak, it's too old ya, udah terlalu tua. Ya, maksud saya gitu. Kadang-kadang kita sesuatu yang besar kita remehkan. Ya, kalau yang remeh diremehin itu biasa, tapi kadang-kadang kita meremehkan sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang sebenarnya juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita misalnya mohon maaf ya, di pengajian kan sering kita evaluasi, seminggu ini ada nggak sih qiyamul lail gitu. Bisa jadi yang beginian ditanyain gitu kan. Padahal belum tentu juga dilaksanain. Padahal ini kan sampling aja ya, random lah ya. Cuma sekedar nanya. Bisa jadi saat itu kita pengen sekali qiyamul lail tapi belum terlaksana. Tapi dengan ditanya gitu kemudian ada trigger. Ada stimulus. Oh iya, kemarin lupa gitu. Ya. Itu pentingnya majelis taklim gitu. Jadi dimanapun ya, ketika majelis taklim selalu ikhlaskan niat. Bisa jadi melalui majelis itu ada nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah, nilai kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Baik, itu sebagai prolognya. Bapak dan Ibu, surat Hud itu bicara tentang kisah para nabi. Perjuangan mereka berat, ya, waktunya panjang. Ya. Ada kisah heroiknya, ada kisah heroik. Ya. Ketika Nabi Musa contohnya menolong siapa?
anaknya Syuaib ya, perempuannya ya ditolong. Ya, pada saat yang sama ada kisah bagaimana seorang anak perempuan yang punya rasa malu kalau kumpul sama laki-laki. Ya, yamshi ala stihya. Mereka jalan tapi punya malu. Ya. Di jalan depan tuh saya udah 2 kali nih ngelihat ya. Mungkin karena saya habis subuh ya pagi-pagi. Itu baru keluar tuh yang rumah banyak bengkel tuh. Ya rumah banyak mobil, rumah gede itu. Di jalan utama kan bukan bengkel kan. Nah, sebelah sana ada warkop tuh. Saya udah lihat udah beberapa kali itu kalau pagi itu keluar tuh perempuan pakai celana pendek. Enggak pendek sih, pendek banget. Ya, sampai saya ngeliatin wajahnya, sengaja saya di dalam mobil saya ngeliatin wajahnya. Ada nggak sih rasa malu diliatin orang? Ketika diliatin bukan malu, tapi makin jadi, gitu. Ada orang naik motor RX, Mas berisik, makin gede. Saya bilang, ini kok hidup kayak gini sekarang? Ya. Seorang anak diingetin sama orang tuanya, makin teriak, ya, makin jadi. Ya. Bisa jadi seorang istri diingetin suami juga gitu. Suami diingetin istri juga kayak gitu. Itu kan kondisi hati. Ya. Orang kalau hatinya kotor tuh ngelihat sesuatu, mendengar sesuatu itu selalu negative thinking. Berpikirnya negatif. Tapi dia tidak berpikir positif. Saya kalau ada, mohon maaf ya, saya naik motor. Ada laki perempuan pakai jilbab misalnya, atau peluk-pelukan. Saya ngeliat masih muda. Saya biasanya saya liatin dari atas ke bawah. Tujuannya apa? Kira-kira ada rasa malu apa enggak sih? Makin jadi-jadi itu kadang-kadang. Ya. Saya pernah tuh sampai saya kejar di daerah Cibubur tuh. Perempuan naik motor. Kayak jilbab kalau nggak salah, ya kayak jilbab. Yang boncengin laki-laki. Tangannya masuk ke dalam perut. Ketutupan jilbab. Kan kelihatan sama saya. Saya kejar. Kayak gituin kan. Yang bawa perempuannya. Makin kencang bawanya. Sampai tuh di PKP tuh. Akhirnya dia belok masuk ke dalam. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Kok begini ya kehidupan kita sekarang? Nah, majelis taklim itu kenapa kering? Salah satunya itu adalah ya, memang kita pengennya itu taklim itu yang besar, marak, ya. Kemudian seru gitu kan, lucu gitu. Ya itu dibutuhkan sih, dibutuhkan. Tapi bukan itu semata-mata. Tapi majelis itu yang bisa memberikan pelajaran, nilai. Ya. Makanya kan di sini bacaan Qur'annya, dari bacaan Qur'an sebenarnya itu sangat kelihatan. Mohon maaf ya. Jadi kalau yang kita sering interaksi dengan Al-Qur'an itu lama-lama kita terbiasa lisan kita. Ya. Jadi ketika membaca, oh ini ada yang jarang, ya. Ada yang baru. Ya. Tapi nggak cukup sekali 2 kali ya. Tapi harus berkali-kali ketemu. Misalnya saya nyimak baru ketahuan, oh ini ada progresnya. Saya ngelihat progresnya banyak banget ya. Yang tadinya susah huruf za, sekarang udah bisa, alhamdulillah. Ini banyak iklannya nih, saya nggak ngeri koslet nih. Ini kan ada debunya nih sebenarnya tuh ya. Jadi Pak ya, saya punya ginian dulu di rumah orang tua, bunyinya kayak gini juga. Ya. Ngeri koslet aja. Iya lu. Matiin aja deh. Iya banyak serbuknya. Kurang gitu. Nah, kencang. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, kisah Hud ini ada closing dari Allah Subhanahu wa taala di akhir. Ayatnya 130, 120. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Ya. Boleh dibaca terjemahnya? Dan semua kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Iya. Ini Allah ingatkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli.
Anba itu asal katanya annaba. Annaba artinya apa? Berita. Ya. Rusul itu jamak dari ar-rasul. Ya. Kalau rasul itu satu orang, annaba itu satu berita. Jadi nabi-nabi, berita-berita, rasul-rasul. Ya. Wa kullan, masing-masing nakusu kami ceritakan. Ya, alaika atasmu min amba'ir rusul. Dari kisah-kisah para nabi. Jadi Rasulullah itu diberikan pelajaran dari kisah-kisah terdahulu. Ya. Makanya kita juga sendiri punya kisah kehidupan kita. Ya, makanya lakukan ya, ini motivasi buat saya dan kita semua. Sering-sering tuh. Ya, kita merefleksi diri baik dari kisah orang lain maupun kisah diri kita sendiri. Ya. Maka di sini akan timbul nanti liyutsabbita bihi fuadak, agar sanubari hati kita itu menjadi kuat. Rasulullah SAW dalam berdakwah itu menghadapi begitu banyak hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ancaman, ya, bahkan ancaman pengusiran, penangkapan sampai pembunuhan. Itu yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kalau para dai-dai seperti saya, ini sedang merasakan nikmatnya berdakwah, ya enggak? Ya. Banyak sambutan, ya. Banyak pujian. Makanya kalau kita bilang saya ini sedang menjalani kisah para nabi, tapi baru kisah indahnya, ya kan? Datang disambut, jalan bisa pakai mobil, gitu kan? Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berdakwah itu masya Allah, ya, hambatan, rintangan, gangguan, ancaman. Dan ini juga dialami oleh para nabi dan rasul terdahulu. Ya, dikatain bodoh, sufaha, ya, dikatain dolal, sesat, ya. Kadang sebutannya majnun, sampai kata Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Ente enggak gila ya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau punya akhlak yang sangat mulia. Dihina, dilecehkan, bahkan dalam bentuk fisik. Makanya ketika mereka seakan-akan itu begitu dekat dengan surga, ya bagi kita berbanding lurus. Sampai Allah pertanyakan kita dalam surat 2 ayat 214. Mungkin ibu-ibu bisa baca terjemahnya. Surat 2, surat apa Bu? Kalau pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Ya. Ayat 214. Gimana terjemahnya Bu? Awalnya Arabnya am hasibtum, betul ya? Oke. Ada Bu yang mau baca? Agak keras dikit Bu. Saha eta? Yang baca. Boleh Bu baca Bu. Nah, itu kan pertanyaan tuh. Emang lu mau masuk surga? Kan belum datang ujian sebagaimana orang sebelum kamu. Emang kenapa mereka? Ayat lanjut Bu, terjemahnya. Terus. Iya. Iya. Kalimat terakhir itu yang harus menguatkan kita terus. Ala inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat.
Jadi mereka para nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sebagaimana tadi kisah-kisah para rasul, mulai dari Nabi Nuh sampai dengan Nabi Musa ada di kisahnya kan, ya. Semuanya itu diuji dengan ujian yang karakter masing-masing, ya. Secara umum, ya, ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Kesulitan, kemelaratan, ya, kemudorotan, zulzil itu keguncangan jiwa. Ya, ada yang keluarganya meninggal, ada yang meninggalkan bapaknya dalam kekafiran, ada yang rela untuk tidak bisa bersama anaknya karena anaknya milih dengan teman-temannya dalam kekufuran, ya. Ada yang akhirnya dia berpisah dengan istrinya yang tercinta, ada yang mereka akhirnya tidak bersama dengan suaminya yang dinikahinya sebelumnya. Semuanya itu dalam rangka menjaga nilai keimanan, ya, hatta yaqular rasul, sampai berkata Rasul, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah. Kalau dibuka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, ya, maka diceritakan orang dulu tuh ada mereka-mereka yang dibelah kepalanya sampai dengan badannya. Ada yang mereka itu dikelupas kulitnya dari tulangnya dengan garpu dari besi. Tapi itu tidak pernah menjadikan mereka berpaling dari agama ini. Ya. Sampai saking beratnya mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Ya. Kalau kita kan baru diuji gaji berkurang dikit, ya Allah berat banget hidup. Kapan datang pertolonganmu ya Allah, kan gitu. Ya, kita baru sakit gigi, mata nasrullah gitu kan. Ya kan? Ya. Ya, jauh banget sebenarnya. Makanya cerita-cerita itu liyutsabbita bihi fuadak, agar kita semakin kuat. Ini nabi loh diingat, padahal nabi dikenal ulul azmi kan. Kesabarannya itu sangat paripurna. Ya. Batasnya itu jauh banget. Di saat orang pada give up, udah pada nyerah, udah pada ya nggak kuat, dia masih kuat. Itu ibarat orang lari, Bu, orang lari maraton tuh. Terus itu kan banyak yang mulai guguran tuh satu-satu, satu-satu terus. Ya. Itu kan ulul azmi itu dari kesabaran tuh. Diuji dengan ini bisa tetap bagus, diuji ini tetap konsisten, diuji ini semua ujian. Ya, sampai ujiannya bingung gitu, ini uji apa lagi gitu kan. Ya. Ada anekdot kan gitu katanya. Di Ramadan katanya setan dibelenggu. Kok maksiat banyak ya? Dibelenggu aja masih banyak loh, apalagi dilepasin gitu. Kenapa? Karena setannya lu juga sendiri. Itu anekdotnya sampai kayak gitu ya. Ini kisahnya. Ya, kita lihat lagi. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Jadi alaika tuh kepadamu ya Muhammad diceritakan ayuhar rasul min akhbarir rusul alladzina kanu qablak. Ya. Mereka semua begitu kuat ya dengan dakwahnya, dengan imannya, dengan keislamannya. Kemudian kata Allah, waja'aka fi hadhil haq. Jadi ini kisah ini bukan main-main. Kisah ini cerita yang benar. Ya. Kemudian mau'izah. Mau'izah itu jadi pelajaran. Pelajaran itu apa sih yang bisa kita ambil nilainya? Gitu. Makanya kalau kita cerita ke anak-anak kita, cerita apapun selalu tuh selipkan di bagian ujungnya itu pelajarannya apa ya? Ya. Kita habis takziah nih, takziah ada yang meninggal. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, kenapa meninggalnya? Iya nih, kanker usus misalnya, atau kanker hati, ada tuh Ustaz saya kanker hati. Kita tanya, oh gitu, apa ya penyebab kanker hati ya? Iya nih, pola tidurnya nggak bagus, waktunya istirahat malam, dia masih begadang lagi gitu kan. Terus dari pola makannya juga nggak, kurang sehat, jarang makan sayur misalnya. Itu kan kisah biasa. Nah, bisa nggak itu kita ambil pelajaran buat diri kita dan anak-anak? Tadi abimu takziah tuh.
Tahu nggak meninggalnya penyebabnya? Kenapa? Jantungnya berhenti gitu. Iyalah gitu kan. Dia sakit. Apa ini? Kenapa? Ternyata dia tuh tidurnya nggak teratur. Kan jadi pelajaran tuh buat anak kita. Oh iya. Kalau cuma kisah gitu doang selesai. Tapi apa yang dipelajari itu beda. Kita sering dapat kisah para nabi. Tapi cuma kisah gitu saja tanpa ada apa sih disebut dengan ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kita mentadaburi Al-Quran tuh gitu, bukan cuma mengartikan, tapi pelajarannya apa. Makanya satu ayat ini kita bahas, oh iya, kira-kira kita bisa belajar apa sih dari kisahnya Nabi Nuh? Ya Allah, Nabi Nuh kita belajar bagaimana kemarin ya. Ya, dia dipisahkan dengan anaknya dengan apa? Dengan masalah keyakinan. Ya. Nabi Nuh yakin dengan firman Allah, dengan wahyu, sehingga dia naik ke dalam bahtera, dia buat dan naik ke dalamnya. Anaknya itu yakin dengan teman-temannya, dengan komunitasnya, dengan egonya, dengan pemikirannya sendiri. Akhirnya dia terpisah, dia naik ke gunung. Nabi Nuh dengan pengikutnya naik ke perahu. Ya. Gunungnya tenggelam, perahunya tetap mengambang. Ya. Nah, dalam kehidupan kita akan ada seperti itu, pilihan yang berbeda antara kita dengan anak-anak kita. Siapin tuh mental kita. Ya. Terus gimana ya caranya biar nggak begitu? Oh iya, kita lebih intens lagi ngobrol sama anak-anak kita. Oh iya, kita lebih perhatian lagi terhadap apa? Lingkungan anak-anak kita. Ya kan? Jangan-jangan selama ini kita biarkan dia nongkrong dengan ono, nggak apa temennya gitu kan? Saya karena di sekolah ya, banyak beberapa anak tuh yang ketika berkasus ya, ada kasus A, B, C, D banyak gitu kan. Ketika kita panggil orang tuanya, ajak ngobrol, hampir kebanyakan orang tuanya itu nggak tahu anaknya itu punya masalah seperti itu. Ya. Jadi anaknya sampai melakukan ini, di rumah baik-baik aja Pak. Ya. Sampai kemarin saya bukan manggil karena orang tua memang mau ketemu, ya, suami istri. Ya. Dia dapat cerita tuh versi anaknya sendiri, gini gitu. Ya. Nah, kita panggil saksinya versi aslinya seperti apa, diceritain tuh. Orang tuanya baru tahu, oh gitu. Ya. Tapi ada orang tua yang langsung, oh iya, mohon maaf saya belum tahu nih, makasih informasi. Ada. Tapi ada orang tua, nggak mungkin lah anak saya kayak gini, gitu. Ada juga. Ya. Kalau kata orang Betawi namanya nuain anak. Ya, lu nuain anak ya, jadi anak nggak pernah salah ya, yang salah orang. Gitu. Ada tuh kayak gitu. Dalam kisah Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Idris, ya banyak ya pelajaran. Makanya surat Hud, coba deh di rumah dibaca terjemahnya dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Pelan-pelan aja. Ya, sebulan ini dicoba berliterasi ya. Baca aja terus kisahnya. Nanti kita akan dapat hal-hal yang baru tuh. Ya. Saya ada sebuah kisah tuh. Ya, di sini ada kalimat falaula rohtuka la rojamna. Itu Nabi Soleh. Apa kata pengikutnya? Falaula rohtuka, kalau bukan karena keluarga besarmu, aku rajam engkau. Artinya dia seorang nabi yang bisa mengkondisikan keluarga besarnya, sehingga keluarga besarnya betul-betul membela dia. Lingkungannya. Ya. Kan ada orang ketika misalnya kita bermasalah, keluarganya lepas tangan, udah terserah dia. Ini enggak, bener-bener. Ya. Falaula rohtuka la rojamnak. Artinya dia sebagai seorang nabi itu begitu dekat dengan lingkungan masyarakat. Ya. Jadi pembelaan gak harus dari dia. Kalau pembelaan dari kita itu kadang-kadang berat ya. Lu sih bela diri gitu kan. Padahal kita lagi duduk, harusnya bela duduk ya. Ya. Tapi kalau yang ngebela orang lain ngejelasin, selesai. Misalnya ada konflik, kita ngejelasin diri kita sendiri, ya namanya juga kita bela diri. Tapi kalau yang jelasin orang lain, itu beda kondisinya. Oh gitu. Makanya kadang-kadang itu dibutuhkan saksi. Udah deh saya nggak mau ngejelasin. Bapak tanya aja ke beliau. Nih beliau yang ngeliat. Silakan tanya. Itu banyak kisah. Ya.
Maka anak-anak kita tuh jangan kering dari kisah-kisah nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah, ya mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Tapi senangnya dia drama Korea, karena kita nggak kasih fasilitas. Pernah nggak kita beliin buku gitu? Ya. Saya kisah Nusarara, Ipin Upin, apa itu saya sengaja tampilkan untuk apa? Tujuannya itu untuk sebagai tandingan kisah-kisah lain yang lebih menarik di kartun anak-anak. Nah, dulu kita senangnya Tom and Jerry ya. Hampir semua kita tahu. Di alam bawah sadar kita itu ngebully orang tuh hal yang biasa. Kenapa? Dari kecil kita udah diingat, dikasih tahu. Mukul orang, matiin orang, beng, mati. Itu gepeng, ya kan? Terus keluar lagi. Kan itu ada di alam bawah sadar anak kita. Jadi ketika dia interaksi dengan temennya, ambil palu, peng gitu kan. Nggak taunya benjol. Gitu. Bagi kita kan biasa. Tapi dari segi ilmu pendidikan ternyata berat. Dan itu Quran, hadis ngingetin. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tuh nggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan potensi kalian dengar, kalian ngelihat, kalian berpikir. Artinya apa? Tadinya la ta'lamuna nggak punya ilmu, nggak ngerti, nggak tahu. Tapi apa yang didengar, apa yang dilihat, dia dapat sesuatu. Makanya perhatikan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan oleh anak-anak kita. Ini kan kalimat Qur'annya umum. Jangan nonton Tom and Jerry, nggak ada di Qur'an. Tapi kita ngambil pelajaran dari Quran, hati-hati terhadap apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan anak-anak kita. Makanya kalau misalnya melihat sesuatu, kita konfirmasi. Misalnya ada gambar yang kamu ngelihat apa tadi bang? Itu, ayo hati-hati. Itu kita konfirmasi. Karena yang dilihat kalau dibiarkan tuh lama-lama terbiasa. Ya. Makanya dulu kita agak ngeri dengan filmnya Teletubbies. Ya, berpelukan gitu kan. Ternyata itu programnya LGBT. Ya, jadi laki dengan laki berpelukan itu sangat biasa. Ya kan? Kelihatannya gitu doang, hati-hati, itu smooth. Ya, buat yang laki-laki, Jerman tuh bisa nangis sama Jepang. Padahal Jepang orangnya kecil-kecil. Tahu nggak bagaimana caranya membangkitkan potensi sepak bolanya Jepang? Tahu nggak kita? Dibikinlah kartun Tsubasa. Jadi dia pengen nanti anak dari alam bawah sadarnya itu sudah dikasih frame gimana mereka semangat untuk jadi pemain sepak bola. Kartun Tsubasa udah lama. Waktu saya kecil juga ada kan. Tapi mereka berprestasi tuh sejak zamannya namanya Nakata kan. Itu sejak itu sampai sekarang. Makanya ketika kemarin ngelihat, Jepang bisa ngalahin. Jangan Jepang, Belanda aja. Tapi dari seluruh pemain sepak bola ya negara, Indonesia yang belum pernah terkalahkan. Alhamdulillah. Ya. Jerman kemarin kalah, Argentina kalah. Coba, Indonesia pernah kalah sama Jerman? Gak pernah. Udah jangan dibahas, pokoknya gak pernah kalah. Kalau bahasa media gitu, tulis saja Indonesia belum pernah terkalahkan. Udah selesai. Jangan didetailin, makanya hati-hati kalau baca media. Jangan mau ngelihat dari judul. Karena begitu cara bikin judul tuh, ya Pak Ihsan ya. Iya. Saya ulangi, itu frame. Dan Quran tuh ngajarin itu. Cuma nggak detail. Kalau Quran detail gitu, setebal apa Quran kan? Ya, itu kita menginterpretasikan, kita mau izoh, ngambil pelajaran. Kenapa ya? Tadinya nggak punya ilmu, Allah kasih ternyata pendengaran. Sampai ada yang neliti. Kenapa ayat itu setelah kita keluar dari perut ibu kita nggak tahu apa-apa, ayat itu pertama bicara pendengaran dulu. Wa ja'ala lakumus sam'a, baru al-absar, baru penglihatan. Kenapa kira-kira? Karena yang aktif pertama pendengaran ketimbang penglihatan. Gitu ya? Anak-anak kita yang aktif pertama pendengarannya. Makanya berikan stimulus dengan pendengaran-pendengaran yang baik.
Kalau anak-anak kita sering teriak-teriak gitu, coba kita evaluasi, kita sering teriak-teriak apa enggak gitu. Kalau kita sering teriak atau dia teriak, ya wajar. Karena dia ada alam bawah sadar ketika mengucapkan kalimat ini yang teringat emaknya lagi teriak. Jadi kalau ngucapin kalimat itu nggak teriak, karena bukan mak gue banget nih gitu kan. Jadi itulah. Jangan kaget kalau anak kita tahu-tahu senang berantem. Ternyata bapaknya sering nempelengin emaknya depannya gitu kan. Apa gitu kan. Ya refleks ya. Ringan tangan. Ringan tangan sebenarnya bagus kan. Ya. Bahaya. Ini indah agama kita. Makanya kisah para nabi itu harus detail tuh pelan-pelan. Kita lihat, oh kita dapat ini dalam kisah. Maka Allah mengingatkan kepada Rasul. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan, diajarkan dengan Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kalau mereka itu engkau dapat kesulitan, mereka tuh lebih sulit lagi. Ya. Kalau engkau dapat cobaan, mereka lebih dicoba lagi. Ya. Kalau engkau ada kehilangan harta, jiwa, mereka tuh lebih dahsyat lagi. Ya. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra. Pengingat. Untuk siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Yakin apa enggak? Maka orang yang beriman dengan Al-Quran itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah ya optimismenya itu akan terbangun. Lagi dapat cobaan ini, interaksi dengan Al-Quran. Nanti ada cara Allah nunjukin. Kok kayaknya pas banget ya ayat ini. Saya nggak tahu tuh beberapa, kadang-kadang ada yang ngaji itu ya ngasih itu aja, WhatsApp atau bilang, Ustaz, pas banget tuh materinya yang tadi kita kaji gitu. Ada di grup tuh, grup yang lain ya. Habis ngaji, pulang sampai rumah, tahu-tahu dia ngasih broadcast WhatsApp dari grup mana gitu. Ustaz, ini pas banget seperti kajian kita yang tadi. Ya alhamdulillah, ya pas. Ya pas banget lagi saya butuh ini. Kadang-kadang gitu. Itu cara Allah tuh memberikan petunjuk hidayah kepada kita tuh seperti itu. Ya. Bisa jadi dengan melalui anak-anak kita. Tapi kita mengharapkan taklim kita ini. Baik. Yang berikutnya ada ayat sebelumnya itu yang bicara tentang, saya pernah ditanya 3 pekan yang lalu ya. Pengajian alumni SMA 8, angkatan 86 ya. Ya tahun 86 mereka masuk. Ya, pengajian udah pada hampir pensiun ya. Mantan pejabat gitu ada. Ada yang nanya, Ustaz, gimana sih caranya istiqomah? Bilang, wah berat nih pertanyaannya. Ya, karena emang yang paling berat itu istiqomah dalam kita beragama. Ada orang yang nutup aurat, ya, artis-artis yang hijrah gitu kan, nutup aurat. Untuk istiqomah bukan pekerjaan yang berat, yang mudah, berat. Ya. Nanti diuji dengan apa? Proyek, ya, diuji dengan ketenaran, ya, diuji dari keluarga, itu ada. Ya. Ada orang mau baca Quran, mau ngaji, ya. Kadang-kadang diuji melalui gurunya. Gurunya ketus banget, gue nggak demen dah, gitu kan, nggak jadi ngaji lagi, ya kan. Ya. Ada yang alasannya kacamata mulu, ya. Bener, ngaji di masjid tuh, mohon maaf Ustaz, nggak bawa kacamata, gitu kan. Ya. Alhamdulillah giran kacamatanya ada, protesnya Qurannya. Saya nggak biasa Quran yang ini Ustaz, ini Quran Arab, saya biasanya yang itu tuh, gitu kan. Ya kalau ada alasan tuh ada aja, berat. Ya. Kenapa tersenyum Bu? Ya. Apalagi ngaji kalau udah satu orang baca Quran tapi lebih dari 3 kali diingetin, mentok, wah udah tuh. Ya, jadi mohon maaf kalau diingetin kadang-kadang lewat, saya yang sengaja lewatin. Bukan berarti dilewatin ya. Nanti balik lagi juga tenang aja ya. Ketemu lagi baru diingetin. Paling jadi kita bertahap. Ya, adanya knowing itu artinya tahu dulu aja. Ya. Jadi tahu dulu, oh iya ini nggak pas. Tapi kadang-kadang itu kita selesaikan tapi butuh waktu. Gitu ya. Nah, ketika saya ditanya tentang istiqomah, maka Allah sudah memberikan beberapa kiatnya. Di surat Hud ini ayat 112. Ya. Ini menjadi penutup kajian kita hari ini. Ya. Allah berfirman, fastaqim kama umirta.
Ayat 112. Fastaqim ayuhan nabi. Ini unik ya, ayat ini untuk nabi sebenarnya. Ya, untuk nabi. Nabi itu diminta istiqomah. Ayuhan nabi. Jadi tafsirnya itu fastaqim ayuhan nabi kama amaraka rabbuka, sebagaimana Tuhanmu merintahkan kepadamu. Jadi terhadap perintah Allah istiqomah. Ya, dan Allah memerintahkan memang kita istiqomah. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu ahadan ghairaka." Katakan aku dalam Islam perkataan yang aku nggak bakal nanya lagi kecuali pada engkau ini. Maka kata Rasulullah SAW, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Beriman kepada Allah, istiqomah. Kita menjadi seorang suami yang bisa romantis, kadang-kadang nggak istiqomah. Bukan cuma ibadah, itu kan kebaikan. Itu ada di 1, 2, 3 tahun pertama. Ya. Kalau siklusnya Nabi Yusuf itu 7 tahun pertama. Atau secara umum 10 tahun pertama. 10 tahun kedua belum tentu bisa kita menjaga itu. Istiqomah dengan keromantisan kita. Ya. Begitu juga sang istri. Ya. Nggak bisa istiqomah dengan kelembutannya melayani suami. Tentu saja berbagai faktor. Tapi paling tidak kalau faktornya itu yang masih bisa dikendalikan, harusnya kan bisa tetap. Ya. Jadi perubahan itu jangan terlalu drastis. Perubahan itu memang kalau misalnya ada tuntutan-tuntutan yang logis, misalnya faktor usia. Ya. Jangan nuntut juga suami, perasaan kamu biasanya cepat banget, kan udah nggak muda lagi, gitu kan. Ya sakit, itu yang logis. Tapi pada hal-hal tertentu kan enggak. Sangat terasa perubahannya. Ya. Begitu juga ketika kita mendidik anak-anak kita. Ketika anak-anak SD, SMP, perhatian kita full untuk anak-anak kita. Tapi ketika udah SMP dan SMA, justru fullnya itu hilang. Kenapa? Alasannya mereka sudah mandiri, hati-hati. Ya. Termasuk istri juga. Alhamdulillah istri saya mandiri banget. Bener, iya, Masya Allah. Apa itu mandirinya? Berpenghasilan. Alhamdulillah. Terus kerja jalan, Masya Allah. Acara keluarga dia jalan sendiri. Terus lo ngapain aja? Bener-bener mandiri ditinggalin suaminya. Tidak sedikit seorang istri akhirnya ngegugat cerai suaminya karena sudah terlalu merasa mandiri. Ya. Maka saya mengantar anak dan istri bukan karena efisiensi biaya, bukan. Walaupun itu jadi bahan perhitungan, tapi mengantar anak dan istri itu bagian untuk menjaga relasi. Ya. Menjaga hati agar tetap dekat. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Apalagi di sela kesibukan kita. Ya. Waktu ini bukan isepan jempol ya, bukan ngomong doang. Sejak awal nikah saya udah bilang sama istri, insya Allah setiap anak yang lahir aku akan ada di sampingmu. Itu statement saya sejak dari awal. Dan 4 orang anak saya ada di samping, menguatkan. Ya, ini qadarullah ya. Artinya apa? Saya pengen menjaga itu terus. Ya. Dan memang dari situlah saya punya keinginan. Kenapa? Karena saya pengen tahu bagaimana beratnya orang melahirkan sampai kata Rasulullah SAW, orang solehah ya. Ya, kalau orang pezina kan beda ya, meninggal zina gitu kan. Maksud saya solehah dia meninggal ketika melahirkan itu mati syahid. Tapi majazi, bukan mati syahid. Berjuang beda. Bukan hakiki, majazi. Kan begitu berat, besar. Saya pengen tahu ternyata emang berat perjuangannya. Ya. Kalau ini kita ceritakan ke anak-anak kita akan paham ketika hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh. Karena nggak pernah kita ceritain. Tapi kalau kita ceritain, tahu nggak waktu kamu lahir? Lama-lama mereka tuh akan punya rasa terhadap orang tuanya. Ya. Dan ini harus istiqomah kita jaga. Indah kan. Nah ketika udah baik kita jaga, kalau belum baik baru kita tingkat. Maka fastaqim kama umirta. Yang kedua, wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Kalau mau istiqomah jangan sendirian. Dia harus bareng-bareng. Paling tidak komitmen suami dengan istri untuk sama-sama istiqomah. Kalau udah gitu, kita nanti saling menguatkan, saling jaga. Ya. Ketika istri belum tilawah, kita ingetin, Ma udah tilawah belum hari ini? Oh iya lupa.
Indah tuh, enak kayak gitu. Ya. Bu Rina mau keluar kan dari rumah, ya, Pak Isan ngeliat, sebentar apa mukanya sayang ya, ya, oh beb, nah, beb sebentar kenapa, ini rambutnya keluar mohon maaf, Insya Allah kan, romantis banget, so sweet gitu. Begitu nggak Pak Isan? Saya alhamdulillah biasa gitu ya, termasuk anak-anak saya kalau keluar, ayo 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 ayo, oke. Masya Allah, barakallah. Ya. Pak Iwan gimana Pak Iwan? Saya nggak muda lagi, ini bukan masalah muda dan tua. Bentuknya bisa beda. Ya. Tapi semangat itunya harus senantiasa ada. Ya. Jadi ketika waman taba ma'aka, kita kan berarti kita harus berjamaah, betul. Tapi jamaah terkecil kita adalah di keluarga-keluarga kita. Ya, saya selalu concern di masalah ini nih, karena banyak kita menjadi orang alim di masjid, dengan jamaah-jamaah masjid, tapi menjadi orang-orang yang ditakuti, angker di hadapan anak dan istri kita. Istri suami apa sama anak nggak merasa nyaman. Bapaknya bilang, bapak pulang. Gitu kan, langsung tuh, ini kayak presiden mau datang sidak gitu kan, taunya asal bapak senang, bahaya loh. Karena bapaknya nunggu, kok berantakan kayak gini sih, gitu kan? Dia nggak tahu. Iya. Kayak orang ngajak main ya. Waalaikum. Main yuk gitu kan. Katanya jualan. Ya, saya baru dengar nih alhamdulillah. Ya. Monggo Bang. Ya, insyaallah. Lanjut ya. Jadi waman taba maka, begitu juga komunitas di luar kita jaga. Kita bisa bagus di rumah, kadang-kadang di luar tuh komunitas itu yang mewarnai kita. Ya. Tadinya istrinya di rumah alhamdulillah nerima aja. Gabung dengan sosialita. Apa-apa dress code. Nah, Bu. Iya. Hari ini acara apa? Kita kumpul sebentar RT. Dress code-nya apa? Gitu kan. Ungu gitu kan. Ya nggak punya ungu gitu kan. Mulai nuntut, Bang. Nggak ada warna ungu apa gitu. Ada tuh. Ada orang tua siswa tuh yang protes gitu. Perasaan dress code mulu. Kegiatan ini dress code ini. Kalau misalnya dibuat umum sih mending ya, misalnya umum warna gitu. Kadang-kadang enggak. Ya. Mohon maaf, ada komunitas sampai mobilnya itu bisa samaan. Sosialita. Dulu waktu awal zamannya jazz, tahu jazz? Itu kan high class tuh dulu. Itu ada komunitas jazz. Terus komunitas juke apa? Juk ya. Nissan. Itu kan awal inden kan? Ya, ada. Saya karena berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang kayak gitu tuh ada. Saya baru dengar, masa sih? Iya. Loh, wow. Ya. Dan seterusnya. Tapi kemarin saya dapat komunitas bagus juga, Arisan Tafsir Ibnu Katsir. Nah, jarang-jarang kan? Iya. Jadi kalau misalnya yang ngocok dapat, dia dapat Tafsir Ibnu Katsir 1 set terjemahan. Wih, jarang-jarang lu. Ya, kalau gitu kan apa gitu kan. Ini baru kemarin saya lihat. Ini apa nih tafsir? Awalnya nanya, buku tafsir yang bagus mana ya gitu. Ada saya di grup tuh. Ya, kemudian terakhir baru lihat semalam, ya ikutin tuh arisan di sini. Terakhir Ibnu Katsir, alhamdulillah. Ya, mewarnai. Ya, insya Allah nggak pakai dress code kalau itu ya. Ya, ini contoh. Waman taba. Tadinya istrinya nggak suka dengan makan-makan kuliner di luar. Gara-gara pengajian. Ngajinya itu kalau rame kalau di rumah makan. Di masjid sepi banget kan. Kita setiap awal bulan insya Allah kita refresh ya. Ngajinya di Mangkabayan gitu kan. Mulai ya kan. Tadinya nggak kenal lama. Itu lingkungan. Ya selama baik nggak ada masalah ya. Paling tidak kadang-kadang mental. Mental apa? Mental ditraktirin. Ini bahaya. Kenapa? Gara-gara emang keseringan. Jadi ujung-ujung udah ntar juga kita ditraktirin kayak gitu. Iya. Dimaafin Bu, insyaallah. Ya.
Saya juga ada cara sebenarnya. Ya. Cuma saya bilang sama istri saya, kamu sama Yazid naik Grab dulu ya. Aku ngaji dulu. Nanti kita ketemu di sana aja. Siap. Ya. Jam 6:30 sampai di sana, tapi nggak apa. Saya terlambat dikit ya. Karena pekan depan saya mau ke Jogja. Ntar nggak ngaji lagi gitu kan. Acara raker kepala sekolah sekota Depok tapi di Jogja. Ya. Jadi sekalian saya mau ketemu sama anak saya yang kuliah di Undip, dia saya suruh ke Jogja gitu. Jadi biar lebih dekat ketemunya. Ya waman taba ma'aka. Jadi kalau mau istiqomah, lingkungan tuh diperhatikan. Ya. Jangan kesel kalau kita diingatkan kebaikan oleh siapapun, termasuk oleh istri dan anak-anak kita. Gitu ya. Saya juga diingetin ya, kadang-kadang kebablasan, kecapean, diingetin udah azan. Oh iya makasih ya. Capek kadang-kadang ya. Saya paling mudah tidur ya. Saya sangat mendambakan tuh punya waktu bisa tidur lebih panjang, hampir jarang sih. Ya karena alhamdulillah agendanya cukup lumayan maraton. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ya, ayat 112. Jangan melampaui batas. Sebab kalau kita berlebihan biasanya lebih capek. Baca Quran kita punya standar sekian, kemudian apa? Kita lebihin, berlebihan. Lama-lama bosan. Hati-hati. Karena amal yang paling Allah suka itu adwamuhu wa in qalla. Sedikit tapi konsisten. Coba deh. Ya. Konsisten setiap hari qiyamul lail walaupun cuma 2 rakaat. Setiap 2 hari sekali qiyamul lail walaupun cuma 2 rakaat. Seminggu sekali qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Silakan mengalahkan kebiasaan sebelumnya. Kalau Pak Iwan sepekan ini ada qiyamul lailnya Pak Iwan? Enggak ada. 2 pekan ini ada qiyamul lailnya? Enggak ada. 3 pekan ini ada qiyamul lailnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba deh kita punya komitmen setiap pekan sekali qiyamul lail walaupun cuma 2 rakaat. Sekarang azan itu jam 4:05, jam 4:04. Berarti kalau kita bangun 4 kurang seperempat, cukup gosok gigi, kemudian kita wudhu, setelah itu 2 rakaat sholat. Nanti rasakan nikmatnya Allah akan memberikan kemuliaan pada kita. Karena itu janji Allah. Benar. Suratnya Al-Isra. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan menempatkan engkau pada tempat yang terpuji. Itu orang yang konsisten tahajud. Ya. Maka orang bilang dulu, oh dia rajin banget tahajudnya kayak wali gitu kan. Karena punya karomah. Sebenarnya bukan karomah. Karena janji Allah gitu. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, Pak Zakaria sepekan ini ada qiyamul lail. Barakallahu mantap. Pak Ihsan? Masya Allah. Ini kenapa ya kita nanya gini? Jadi jangan merasa perasaan enggak, ini random. Justru pas ini alhamdulillah. Jadi kalau nggak ada yang ngingetin repot. Iya benar. Saya tuh ikut lembaga Quran, kalau saya nggak ikut, saya tuh nggak diingat. Dulu saya ikut One Day One Juice. Ya, untuk apa? Membuat budaya. Itu lama banget. Ya. Ketika saya udah terbiasa, saya lepas dari grup One Day One Juice, ya, karena saya bukan semangatnya cuma kholas-kholas gitu, udah enggak lah, ya. Tapi udah terbiasa jadi body language, ya. Jadi budaya tubuh gitu, bahasa tubuh. Jadi kalau misalnya sebelum tidur kalau ngelihat, oh iya belum selesai tilawah kayak gitu. Ya semalam saya menyelesaikan tilawah tuh riup ini mata gini. Iya lah gitu, ya. Ya. Karena punya target. Saya udah habis ngajar ngaji sampai jam 10-an ya, hampir jam 10 gitu kan. Setelah itu kok mata udah, makanya saya nggak mau masuk ke kamar, saya di depannya di ruang tamu baca Quran dulu, setelah itu baru saya masuk ke kamar baru tidur ya. Karena udah capek banget ya, kegiatannya agak maraton. Ba'da maghrib ngisi taklim, pulang kantor hari ini ada mabit Quran sebenarnya di sekolah, saya cuma pembukaan jam 5, saya pulang nggak sempet pulang ke rumah karena ngisi taklim di masjid. Saya ke masjid, setelah itu mandi, setelah itu ngisi taklim sampai jam 10. Oh udah teler banget ya, oh iya ternyata tilawah saya belum selesai. Ya alhamdulillah juz 1 ya, juz 1 kan karena udah terbiasa jadi bisa lebih cepat ya. Tapi kalau juz-juz di atas yang agak berat-berat tuh, waduh agak lumayan tuh, agak lama ya. Jadi gitu, wala tatghaw, jangan melampaui batas. Tapi Ustaz kok bacanya 1 juz melampaui batas saya? Masing-masing beda batasannya ya. Karena saya dari awal memang sudah menguatkan diri untuk terus dikit-dikit aja, terus dikit tapi ditingkatin. Nanti padahal sampai ke standar. Standar itu namanya kalau sekolah tuh KKM. Kalau dari KKM silakan mau lebihkan, silakan, paling tidak jangan di bawah standar itu gitu. Misalnya ibu punya target, pokoknya sehari saya 1 ain, silakan.
konsisten aja. Nanti terus mulai tambahkan 2 ain ya. Terus udah merasa mudah, tambahin lagi 3 ain. Terus. Tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang cepat tuh. Alhamdulillah enak nih bisa nggak bagi waktu. Kan gitu berkaitan dengan waktu kan bagi kita. Tapi kalau kita nggak prioritaskan, apalagi kita nggak kumpul dengan orang-orang yang baik, maka keterlenaan kita terus-terus terlena. Naudzubillah. Karena nggak ada yang ingat. Makanya jangan malu ibu-ibu kalau punya suami ya mengingatkan aja. Karena tugas kita mengingatkan. Ya, Pak bangun masih ada waktu buat qiyamul lail tuh. Gitu kan. Ya. Awalnya bisa aja cuma lip service aja ya, cuma omongan doang. Tapi lama-lama ketika dalam posisi tertentu ada seorang anak itu susah banget diingetin sama orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak pernah bosan, diingetin terus. Sampai ternyata pintu hidayah masuk ke tuh anak, kaget dia ngelihat anaknya itu lebih dulu bangun dan qiyamul lail. Ternyata dia baru jadikan tuh nasihat orang tuanya sebagai refleksinya setelah dia sebelumnya mendapat nasihat dari orang lain dalam kondisi yang lain. Ternyata dia berpikir, ya Allah ternyata emak gue baik banget ya. Tiap hari gue diingetin, guanya aja kayak gini gitu kan. Ya, kita kadang-kadang baru ingat ya kebaikan orang tua kita, emak kita kalau hari ibu gitu kan. Ibu, dan itu adanya di status doang. Ibu, kaulah malaikat tak bersayap. Ya, emaknya marah-marah lagi nyuci. Saya bilang, aduh indah di status doang lo pada. Ya, jangan kecoh makanya kan. Ya, karena banyak tuh kasus-kasus tuh ya, di media sosial. Ya, tapi karena saya ada beberapa kan panggarnya saya tahu kan kondisinya kadang-kadang saya bilang, ya Allah ini lagi foto di mana selfie gitu. Aduh, bapakmu kesian tuh. Lagi berjuang di pasar. Ya. Wala tadghaw. Ya. Jadi jangan melampaui batas. Yang terakhir ini yang sangat kuat yang harus kita lakukan apa? Innahu bima ta'maluna basir. Kalau pengen istiqomah, yakin Allah melihat aktivitas kita. Itu yang akan membuat kita istiqomah. Kalau kita lewat aja, maksudnya terlewat kalimat itu, ya Allah seakan-akan tidak memantau kita, ya udah sulit. Makanya orang ikhlas cenderung istiqomah. Ya, tapi kalau dia nggak ikhlas, cenderung itu sulit untuk istiqomah. Ya, kenapa lu ngaji? Ya, kan dekat alhamdulillah. Pindah rumah, jauh dari tempat majelis taklim, datang nggak kira-kira? Susah. Kenapa? Karena datang tuh karena dekat. Ya, kenapa lu datang? Abis nggak enak sama entuh, mpok itu ngajak gua mulu, gitu kan? Besok-besok mpok itu nggak ngaji. Kenapa lu nggak ngaji? Mpok itu nggak ngaji, ya gua nggak ngaji. Gitu. Jadi istiqomah tuh kayak gitu. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah, maka insya Allah. Ya. Makanya dari awal pagi tadi saya ingatkan, yuk kita ikhlaskan niat kita karena Allah. Jadi apapun yang kita dapat di majelis ini, mudah-mudahan jadi penguat. Ya, dan kisah Nabi Hud, kisah Hud ini, ya, ini adalah kisah yang salah satunya membuat Rasulullah itu beruban karena memang penguatan tentang kisah-kisah perjuangan para nabi dan rasul itu begitu kuat. Dinusab bidafihi fuadak agar Rasulullah itu betul-betul kuat, konsisten. Ya, hatinya itu betul-betul kuat dengan nilai-nilai dakwah, nilai-nilai kebaikan yang bisa jadi akan banyak hambatan dan rintangan. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo Bu, silakan. Iya. Iya. Bertahapnya gimana maksudnya? Baik ya. Baik. Baik, ini ada dua hal kalau melihat ini ya. Dua hal. Pertama itu adalah bagaimana kita meyakini, yang kedua bagaimana kita bersikap gitu. Ya, meyakini gini. Ya, kalau belum ada dalil yang menguatkan, maka kita jangan langsung percaya. Kalau tidak mengadakan dalil atau landasan yang kuat, ya. Apapun termasuk tadi ya, harus ada landasannya apa.
Ya, karena selama ini juga yang kita pahami bahwa ketika udah wafat udah yanqalibu ila jiwari rabbi, dia udah akan kembali ke sisi Tuhannya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dianggap orang yang mati di jalan Allah itu dia mati. Wala tahsaban qutil, yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, dia hidup, 'inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhannya dia udah mendapatkan rezeki. Jadi dia udah ada alamnya sendiri. Nah, itu bisa langsung, dia tidak ada transit. Ya, saya kira bertahap. Kalau bertahap ya dari mulai kaki terus ya sampai ke kepala. Tapi setelah itu udah kembali. Termasuk tadi mengenai masalah waktu ya, 40 hari segala macam ya. Makanya datangkan, kalau saya belum pernah dapat dalilnya, jadi saya belum begitu meyakini dan tidak menjadi pemahaman saya ya seperti itu. Tapi ketika nanti iya, termasuk yang gentayangan, ya kan? Ya, kadang-kadang kita gitu kan, apalagi yang kita tonton filmnya Susana, Sukser Ngesot gitu kan, udah deh makin jadi kayak gitu kan. Tapi kalau kita misalnya sering tilawah, sering macam-macam, insya Allah tuh yang begitu-begitu juga nggak bakal terhalusinasi, ya. Karena halusinasi kita aja gitu kan. Ya, karena kita mikirin jadi seakan, tapi aku didatengin, nah iyalah namanya ngimpi, orang kepikiran terus kan datang gitu. Dan itu kan nggak bisa dipastikan, pasti datang enggak. Ngimpi itu emang bisa dipancing, kan nggak bisa. Ya, tapi dipikirin terus lama-lama bisa jadi mimpi, tapi desainnya kan bisa berubah. Ya, karena itu kan buah buah tidur aja kayak gitu. Gitu ya Bu ya. Nah, untuk mensikapinya jangan frontal. Kalau kita punya pemahaman yang berbeda ya silahkan aja. Sepengetahuan saya gitu. Jadi selesai, enak ya. Nah, kita harus menjaga ya kondusivitas dari bagaimana kita berukhuwah. Ya, dari zaman dulu Rasulullah SAW gitu, itu jaga perbedaan pendapat itu dijaga. Kalau nggak ada, yuk kita ngaji bareng-bareng gitu. Saya juga gitu. Kalau ternyata ada dalilnya ya udah. Ya, saya sedang baca salah satu buku, salah satunya juga menguatkan tentang ini semua ada tuh. Ya, tapi saya nggak baca kasih tahu bukunya karena kalau pengarangnya, oh berarti ini pemahaman ini enggak. Kadang-kadang gitu orang ngelihat buku ini pemahaman, justru kita pengen tahu pemahaman dia itu kira-kira ngambil dalilnya dari mana, biar kita tahu, oh ternyata ngambil dalilnya dari ini, pemahaman si ini juga seperti itu, gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita udah dapat dalilnya, harus dilihat ini dalilnya itu sahih atau tidak, kuat atau tidak ya. Jadi ini menjadi landasan berpikir kita. Itu Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya boleh makan